Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dede Pendi dan saya mendapatkan tamu spesial hari ini adalah Mas Ghazali dari Universitas Padjadjaran Bandung ya. Kita akan membahas tentang bagaimana pariwisata jurusan di Universitas Padjadjaran ya. Monggo, Mas Ghazali. Bagaimana suasana di Kota Bandung, Mas Ghazali? Baik, saat saya pertama menginjakkan kaki di Bandung, sangat berbeda suasananya dengan tempat tinggal saya di Lombok Tengah. Di Bandung pertama kali saya disambut sama hujan, dan walaupun tidak hujan pun di Bandung sangat dingin cuaca di sana. Siap. Mas Ghazali, jenengan kan kuliah di jurusan apa, Mas, di Padjadjaran Bandung? Pariwisata berkelanjutan. Oke. Nah, apa sih pariwisata berkelanjutan itu, Mas Ghazali? Baik, pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang mengedepankan keberlanjutan ya, sesuai dengan namanya ya. Tidak hanya pariwisata itu berhenti pada generasi kita, tetapi juga bagi generasi yang mendatang juga. Oh, gitu. Terus yang menarik kuliah di jurusan jenengan itu di Universitas Padjadjaran apa sih? Legitimasi yang menarik di sana, Mas Ghazali? Baik, tentu hal yang menarik saat kuliah di Padjadjaran, terlebih dengan jurusan pariwisata berkelanjutan, ialah di sana kita mengaplikasikan antara teori dan praktek. Tidak hanya teori yang kita dapatkan, tetapi juga praktek terjun langsung di masyarakat. Kita melakukan seperti pengertian, seperti kegiatan peduli lingkungan, seperti kegiatan lingkungan itu sangat ditekankan dalam proses keberlanjutan. Oh, gitu. Terus bagaimana suasana kampus di Universitas Padjadjaran jurusan tourism itu, Mas Ghazali? Sustainability tourism. Bagaimana? Baik, kalau suasana kampus tentu sangat mendukung sekali ya. Terlebih di sana itu kita punya perpustakaan pribadi di sekolah pasca sarjana dengan suasana belajar yang tenang, apalagi juga di sana ada fasilitas relaksasi, fasilitas gym yang terdapat di perpustakaan tersebut, sehingga itu membuat kita belajar dengan semangat. Kalau kita capek, kita bisa relaksasi di sana. Terus yang kalau di teman bagaimana cara belajarnya kalau di Padjadjaran Bandung? Bagaimana? Baik, kalau cara belajar saya dengan teman sekelas ya, ini di Padjadjaran, terlebih di jurusan saya, di sana ada hybrid namanya. Hybrid itu adalah kombinasi antara tatap muka dan daring. Oh, gitu ya. Jadi mahasiswa di sana tidak diwajibkan untuk kuliah di kampus, bisa juga kuliah online, terlebih para praktisi ataupun yang sudah bekerja gitu ya. Oh, gitu. Oh. Nanti gelarnya Mas Ghazali selesai di Padjadjaran Bandung apa, Mas? Kalau gelarnya Empar, Empar ya. Oh ya. Terus kalau kuliah di luar itu bagaimana ini tugas-tugas yang Mas Ghazali kalau di Padjadjaran Bandung? Baik, kalau mengenai tugas kuliah ya, hampir sama dengan S2 pada umumnya. Banyak tugas paper, tugas bikin artikel ya. Ya, itu adalah salah satu tugas wajib saat kita S2. Terus syarat-syarat masuk Universitas Padjadjaran jurusan Sustainability Tourism ini apa saja, Mas Ghazali, yang harus dipersiapkan? Baik, yang dipersiapkan pertama tentunya ialah ijazah S1 ya. Ijazah S1 sudah ya. lulus S1 atau D4. Oke. Dan menyelesaikan semua syarat administrasi seperti sudah lulus tes TKA, tes kompetensi akademik, dan tes bahasa Inggris juga ada di Padjadjaran. Oh, gitu ya. Jadinya menarik ya Universitas Padjadjaran ini karena ada Mas Ghazali bisa tembus Padjadjaran ya. Nah, Mas Ghazali, yang menjadi ikon di sana itu materi apa saja yang jenengan suka itu kalau di
di Pajajaran itu apa materi pelajaran tourism apa yang paling jenengan favoritkan? Salah satu mata kuliah yang saya favoritkan yaitu mata kuliah pariwisata berkelanjutan namanya. Jadi mata kuliah tersebut mengajarkan kita untuk bagaimana cara kita mengelola suatu wisata agar tetap berlanjut, tidak hanya saat ini, tetapi juga memikirkan masa depan dari wisata tersebut. Terlebih fokus skop pembahasan di mata kuliah itu adalah lebih spesifik ke desa wisata, sehingga kita bisa terjun juga di desa wisata tersebut. Emang kalau kita studi S2 itu sangat menarik ya Mas Ghazali, kayak materinya lebih dalam gitu. Jadinya nah Mas Ghazali, kemarin kan ada desa penelitian di Lombok. Nah emang tugas-tugasnya kayak gitu ya kalau di Pajajaran ya Mas ya? Iya betul Mas, karena di Pajajaran terlebih di jurusan saya itu tidak hanya mengedepankan teori Mas, tetapi kita diminta untuk terjun ke lapangan agar tahu mengenai kondisi desa wisata yang kita pelajari gitu ya. Karena lucu Mas, kalau kita pelajari teori desa wisata saja tapi kita tidak pernah terjun, itu kan menjadi suatu hal yang sangat kurang baik ya Mas ya, kalau kita hanya teori. Dalam pariwisata berkelanjutan itu pendekatan ekologi ya Mas Ghazali ya. Betul. Bukan kita bukan kita ekonominya aja, tapi sustainability lingkungan harus diperhatikan ya Mas. Betul. Pelibatan masyarakat dan produk suatu desa itu harus kita jual juga, menjadi komoditi di suatu desa tersebut. Betul. Contoh Mas Ghazali, UKT-nya berapa di sana? Kalau UKT di Pajajaran itu masih relatif terjangkau Mas, 10 juta per semester. Per semester ya? Iya. Agak mahal ya, 10 Iya. juta. Kalau kami di UGM dulu 9 dulu. Oh 9 juta ya. Kalau ya dosen-dosennya alumni mana Mas Ghazali kalau di sana? Baik, kalau dosen di pariwisata berkelanjutan itu ada yang alumni dalam dan luar negeri Mas. Oh gitu. Alumni dalam negeri seperti alumni S3 Kajian Pariwisata UGM, Oh gitu ya. alumni S3 di Unpad. Kalau yang alumni luar negeri ada yang alumni Jepang, S3 di Jepang dan berbagai negara lainnya Mas. Tapi kalau persaingan di kelas bagaimana Mas Ghazali? Tidak ada persaingan atau bagaimana tensinya kalau di kelas, kalau S2 itu? Baik, kalau yang saat ini saya alami ya, kalau berbicara mengenai persaingan, alhamdulillah di kelas kami tidak ada yang merasa tersaingi ya, apalagi ada kompetitif di dalam kelas. Gitu ya. Beruntungnya kami kelasnya sulit Mas, jadi kami saling mendukung. Kalau ada tugas yang belum selesai, kami diskusi saling bantu sehingga tercapailah persatuan yang erat di kelas kami Mas. Jadinya ada kedewasaan ya. Betul. Di Pajajaran itu ya. Betul. Nah, ini menarik ketika kita kuliah itu kita saling dukung dan saling jatuhkan, makanya kita sukses semua selesai kan. Betul. Nah, ketika ada konflik di internal itu tidak akan selesai kita kuliah. Betul. Jotos-jotosan itu tidak baik karena tugas kita merantau dari NTB ke Bandung cari sahabat, cari ilmu ya. Betul Mas. Betul. Ya, Li, selesai nanti kuliah di Bandung bagaimana ke depan, mau S3 atau mau jadi dosen atau mau jadi bisnis atau bagaimana plan ke depannya Mas? Wah menarik pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat mengejutkan ini. Tapi Ya harus ada plan. ya kalau plan saya pribadi Mas, ada dua plan pribadi. Yang pertama plan saya ialah kembali ke kampus asal S1 Mas, karena saya alumni UIN Mataram jurusan pariwisata syariah dan di sana masih membutuhkan dosen pariwisata Mas, hingga opsi awal saya mau kembali mengabdi di pariwisata alumni syariah. Kalau untuk planning kedua itu insya Allah ya, kalau ada rezeki lanjut S3 Mas. Yes, mantap Mas Ghazali ya. Jadinya Mas Ghazali sesi studi di Bandung mau jadi akademisi dan lanjut sambil kejar doktornya ya.
Betul. Karena di Lombok ini kan sumber daya alamnya masih melimpah ruah ya. Betul. SDM-nya, ketika alam kita bagus harus koneksi dengan sumber daya manusianya. Nah, nih apa yang unik di Bandung itu nih? Menurut pandangan ini? Kalau yang unik di Bandung itu, kalau saya lihat dari kacamata saya pribadi ya, warganya yang masih friendly, masih ramah, masih sangat membantu ya, sangat membantu sekali, terlebih dari logat bahasanya, bahasa yang lemah lembut gitu ya. Saya dengan di Lombok kan bahasanya bagus, lembut, tapi kalau di Jawa Barat, Bandung itu lebih lembut lagi, maksudnya lebih beda gitu bahasa di Lombok sama bahasa di Jawa, Mas. Itu sih yang Oh gitu, ada nilai-nilai kearifan lokal yang masih Betul. kental di daerah Bandung ya. betul, Biar Mas. kota maju tapi nilai esensitas kearifan lokal itu tetap terjaga ya. Itu yang Betul, menarik. Mas. Kalau kuliner di sana Mas Ghazali, karena saya belum ke Bandung ini, Oh iya, Mas. pengen nikmati estetiknya Bandung. Oke, Mas. Bagaimana Mas Ghazali yang unik di sana, kulinernya yang menarik gitu? Oke, jadi kalau berbicara mengenai kuliner, Mas, Bandung itu juaranya, Mas. Jadi Bandung itu kalau tidak salah dulu pernah mendapatkan juara MKG, ya. Jadi saking banyaknya pedagang di Bandung itu dari segala macam, Mas. Dari kuliner yang ringan sampai kuliner yang makanan berat, Mas. Jadi Bandung itu kreatif, Mas. Makanannya itu diolah, dimodifikasi sehingga menghasilkan makanan khas yang sulit ditemukan di tempat lain, Mas. Mas Ghazali, kan selain kuliner di sana kan eh, desa wisata yang menarik apa saja di sana, destinasi spot-spot wisatanya? Kalau kita kan mahasiswa pengen melihat keindahan alam, destinasi kan sambil studi, sambil menikmati entitas kawasan di sana gitu. Baik, kalau berbicara mengenai destinasi yang favorit di Bandung, Mas, di sana ada namanya